Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi mata kuliah penyakit interna pada hewan besar, ya, gangguan metabolik dan genetik pada sistem muskuloskeletal oleh saya sendiri, Dr. Hewan Ahmad Fauzi. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa hal ya terkait gangguan pada sistem muskuloskeletal hubungan sama cara berjalan, gait atau lameness atau kepincangan. Baik, untuk handbook lameness, untuk gangguan pada lokomotor, yang nanti ini sebenarnya banyak sekali referensi yang bisa dipakai. Salah satunya adalah ini bovine laminitis dan lameness. Ini satu buku yang khusus membahas tentang gangguan lokomotor, ya, tentang laminitis itu keradangan pada telapak kaki ya. Lameness ini kepincangan. Biasanya memang yang sering terjadi ya, bagian teracaknya. Kemudian ada juga buku Manual for Treatment and Control of Lameness in Cattle. Ini juga bisa dipakai beberapa strategi untuk pencegahan ya, untuk mengkontrol dan mengobati pada penyakit lameness. Dan ada juga nih Small Animal Internal Medicine yang bisa juga dipakai dari punyanya Richard ya. Kemudian selanjutnya apa itu lameness atau kepincangan ya? Lameness atau kepincangan itu sendiri merupakan modifikasi ya dari cara berjalan dan gejala klinis dari berbagai macam penyakit dan gangguan fungsi tubuh ya. Jadi lameness atau kepincangan ini tidak serta-merta hanya karena trauma, tapi bisa juga disebabkan oleh gangguan dalam tubuh ya. Yang kaitan di sini adalah penyakit metabolik yang nanti kita akan coba bahas satu persatu dan itu ada hubungan juga dengan makanan ya, di mana beberapa literasi menyebutkan bahwa ketika hewan mengkonsumsi diet atau pakan konsentrat yang highly gampang dicerna ya, itu bisa meningkatkan fungsi atau bisa meningkatkan kecernaan hingga itu bisa mengubah pH di mana pH menjadi asam. Jadi meningkatnya insidensi kejadian lameness ya, ini yang disitasi oleh dari Growth 2007 khususnya pada sapi perah itu sebagian penyebabnya karena tadi teknologi produksi diadopsi tanpa menyadari implikasi dari kesehatan hewan. Ya emang niatnya dulu adalah untuk meningkatkan produksi susu dengan merubah pola makan dan ingredients dari makanan. Mungkin karena ingin meningkatkan produksi susu sehingga konsentratnya diperbanyak itu bisa ternyata menimbulkan efek samping ya, terutama ini pada kejadian penyakit lameness atau kepincangan ini. Ya, bagaimana mekanismenya kita akan bahas nanti satu persatu. Apa arti pentingnya lameness? Lameness ini ada beberapa kerugian yang bisa disebabkan dari kepincangan. Pertama adalah kaitan dengan, kemudian yang kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah efisiensi reproduksi. Apa salah satu contohnya dari kerugian ekonomi? Antara lain adalah biaya dokter ya. Nanti kalau misalkan hewannya pincang, otomatis kan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup tinggi ya. Kemudian salah satu hal lainnya juga adalah cost dari atau biaya untuk pengobatan selama perawatan hewan. Dan tidak menutup kemungkinan juga kerugian ekonomi adalah turunnya produksi susu yang disediakan oleh sapi ya. Biasanya dia akan turun 20% dari production ya. Kemudian selain itu juga karena sakit yang ditimbulkan oleh lameness itu bisa menimbulkan efek negatif pada reproduksi ya, menurunkan reproduktivitas karena otomatis kan intake makannya kan juga akan turun, dan itu juga akan berpengaruh kepada reproduksinya. Dan hal penting lain adalah apabila dia disuntik antibiotik, otomatis nanti susu yang diproduksi itu akan dibuang ya. Jadi kenapa? Karena ada residu di situ antibiotik. Jadi selain penurunan produksi susu juga ada produksi susu yang mungkin sempat diperah itu akan loss karena ada residu antibiotiknya. Kemudian beberapa hal yang lainnya juga bisa berimplikasi seperti penurunnya berat badan ya,
kemudian bisa jadi mungkin penurunan daya hidup atau cost atau economical life dari hewan tersebut, sehingga implikasi sangat besar sekali ketika terjadi kepincangan. Oke. Kemudian laminitis pada berbagai jenis produksi ini kita bagi menjadi 3 bagian. Biasanya sering terjadi, memang kasusnya adalah pada dairy production. Jadi pada sapi-sapi perah memang ini ditujukan untuk memproduksi susu, sehingga modifikasi pakan itu sangat sering terjadi. Kemudian pada bangsa beef herd, jadi bangsa sapi potong, ya. Kemudian pada feedlot cattle, jadi pada sapi penggemukan, ya. Jadi biasanya memang sapi perah karena memang produktivitas yang digenjot, banyak sekali angka kejadian itu terjadi pada dairy production. Selain itu juga meningkatnya kejadian pada sapi ini juga tidak serta-merta hanya pengaruh ras, tapi juga didukung oleh sarana prasarana juga, ya. Contohnya mungkin di mana sapi menghabiskan, karena memang produksinya digenjot, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya itu di kandang, ya. Kadang juga mereka harus berjalan di atas beton, ya. Kebebasan bergeraknya dibatasi, ya, dihasilkan dari mungkin desain gedung yang buruk, ya. Kemudian kepadatan hewan juga bisa pengaruh, sehingga lambat laun bisa memicu terjadinya stres yang berlebihan, dan hal tersebut juga bisa memicu kejadian lameness ini, ya. Oke. Ini adalah beberapa gambaran anatomi, ya. Beberapa gambaran dari anatomi, ya, anatomi limb atau tracak, ya, yang paling sering terkena nanti pada bagian limbus dan coronary band, ya. Ini tampak biasanya kalau terjadi laminitis dia akan berwarna kemerahan. Kemudian di sini ada coronary band. Setelah itu di sini juga ada epidermal lamellae. Ini adalah di sini epidermal lamellae. Kemudian di sini ada dermal lamellae. Ini dikenal dengan istilah dermis stratum reticulare, ya, yang mana dia menghubungkan juga dengan tulang. Di sini, ya. Kemudian di sini ada wall atau dinding, ya. Wall ini biasanya memang dia lebih keras, ya, bentuknya, sehingga bisa melindungi kaki dari hewan tersebut, ya. Kemudian ini ada bagian insertion of digital extensor tendon, ini bagian tendonnya, ya. Kemudian di sini adalah coronary cushion, ya, yang menghubungkan antara tendon dengan tulang, ya. Di sini juga ada stratum reticulare, ya, area yang sini. Ya, ini adalah beberapa struktur dari teracak yang memang nanti kita akan banyak sekali membahas itu. Ya, ini adalah struktur os, ya. Pada ini ada pedal bone, kemudian di sini ada pedal joint, persendiannya. Kemudian ini ada navicular bone, ya. Kemudian ini ada pastern bone. Ya, memang nanti kita akan lebih bahas ke arah di sekitar distal palang ini, ya. Ya, ini adalah contoh dari penampakan melintang dari teracak dari sapi, ya. Ini ada coronary cushion, kemudian di sini ada coronary band. Coronary band ini adalah merupakan batas antara lapisan wall yang keras dengan lapisan yang lunak, bagian dermisnya. Yang ini tampak nanti pada saat terjadi laminitis itu akan warna kemerahan, ya. Kemudian di sini ada area of suspensory apparatus, ya. Kemudian ini ada Hell bulb junction, ya, di sini. Ini yang melindungi kuku, ya, dari benturan. Biasanya memang lebih soft, ya. Dan ini biasanya nanti akan di trimming, ya. Ini ada plantar pouch of pedal joint dan sebagainya, ya. Selanjutnya adalah ini beberapa pembuluh darah yang menervasi daerah plantar, dan ini dilihat dari plantar dan dorsal aspek, ya, yang nantinya memang banyak sekali terlihat di sini pembuluh darah yang menervasi. Kalau kita lihat secara histologi juga, ini adalah penampakan bagian telapak kaki,
Ya, yang H ini adalah bagian luar yang mana dia bersentuhan langsung dengan udara luar. Ya, lapisan keratin ya pada lapisan terluar dari telapak kaki, yang mana ini biasanya nanti dikikis dengan di trimming ya. Kemudian yang E ini adalah bagian epidermisnya. Kemudian yang D ini adalah bagian dermisnya. Ya, ketika terjadi mungkin dermatitis ya atau laminitis, nanti secara tidak langsung itu akan terlihat ada hemoragi. Bahkan akan terlihat pada epidermisnya itu akan nekrosis, dia akan cenderung dia warna hitam. Ya. Dan bagian lapisan keratinnya dia akan lebih menipis. Dan itu sangat terlihat jelas pada saat kita melakukan trimmingnya. Kemudian lamellae dan laminae. Ya, lamellae dan laminae ini saya sudah jelaskan lagi di depan tadi, ada dua istilah, lamellae dan laminae. Kalau lamellae itu adalah ini adalah lamellae epidermal. Ya, sedangkan laminae itu adalah lamellae dermal. Kalau kita lihat di sini, lamellae yang sering disebutkan nanti di buku itu adalah epidermal lamellae. Sedangkan laminae itu adalah dermal laminae yang bagian sini. Laminae-nya ini dermal lamellae. Ya, ini lamellae, ini laminae. Ya. Ini penyebutan istilah yang mungkin berbeda ya. Kemudian coronary band adalah batas antara dinding dan kulit dari pastern. Yang ini saya sebutkan tadi. Biasanya nanti kalau terjadi laminitis, hal yang bisa kita lihat tampak dari jauh dari inspeksi adalah terjadi memar atau mungkin warnanya lebih kemerahan pada area sini. Ya, itu tanda-tanda yang mungkin kita bisa amati. Kemudian bagian wall, ini bagian lapisan luar ini juga melindungi teracak dari tubrukan atau benda ya, sehingga dia lapisannya jauh lebih keras ya. Ini nama lainnya adalah coronary segment. Panjangnya kurang lebih 7,5 cm ya. Pertumbuhannya 0,5 cm per bulan ya. Jadi dia akan bertumbuh terus ya, sekitar setengah senti per bulannya. Kemudian deteksi karakteristik dari lameness ya, memang agak susah gampang. Biasanya akan mudah terlihat ketika observasinya itu dilakukan pada saat berjalan ya. Jadi sapi itu diajak berjalan ya pada lantai yang keras dan tidak licin. Ya, nanti akan terlihat perubahan gait atau cara berjalan pada sapi. Biasanya deteksi lameness ini 2,5 lebih sering ya, lebih mudah, lebih sering dan lebih mudah pada orang yang terlatih atau sehari-harinya berinteraksi dengan sapi daripada yang mungkin pertama kali melihat sapi ya, karena lameness ini bisa yang gejalanya klinis, bisa juga yang subklinis, tidak terdeteksi ada perubahan gait. Kemudian biasanya akan tampak hewan itu tidak ada gejala pincang karena sapi itu memang relatif tahan terhadap rasa nyeri, sehingga kejadian lameness itu akan terdeteksi sangat mudah pada level kondisi yang lebih lanjut, biasanya level kronis ya, sudah terjadi keradangan, sudah terjadi infeksi di situ, perubahan gait atau cara berjalan itu baru terlihat. Kemudian observasi memang tidak hanya dilihat pada satu sisi, bisa juga jadi direkomendasikan memang dilihat dari setiap sisi, dari sudut mungkin depan, kemudian samping, bisa juga dari belakang. Ya. Kemudian inilah beberapa contoh yang bisa terlihat perubahan gait ya pada sapi. Di sini terlihat hewannya menarik kakinya ke area belakang ya. Ini salah satu contoh di mana gejala awal dari terjadi laminitis ya. Jadi dia merespon rasa nyeri ya di area teracaknya ini ya. Pada area posterior dari teracak, mungkin bisa juga salah satu indikasi ada peradangan di sendi, tidak hanya melulu di kakinya ya. Ya,
Kemudian ini yang gambar kedua adalah sapi sedang menjulurkan kaki belakangnya dan terlihat bahwa kaki depannya dia lebih tegap ya. Kemudian ini sering terjadi pada gejala laminitis yang akut ya, yang baru pertama kali terjadi ya, sehingga gejala klinis seperti ini kalau tampak pada sapi perah itu bisa kita curigai mengarah ke laminitis ya. Oke, ini salah satu juga tampak perubahan. Ini terlihat pada sapi yang mengayunkan limb atau kakinya itu menjauhi tubuh ya, dan terlihat memang dia akan menyeret kakinya dan bertumpu pada satu kaki ini ya, sebagai kompensasi menghilangkan rasa sakit. Karena kalau dia tumpu pada saat area ini dia akan merasa kesakitan, sehingga dia berupaya untuk menjauhkan atau menghilangkan rasa sakit dengan cara menjauhkan ya kaki ini dengan badannya ya. Dan ini juga bisa terlihat dari belakang ya, bagaimana cara berdiri si sapi ya. Ini terlihat kakinya satu mengangkat ya. Dan dia terlihat kakinya dirapatkan seperti orang berbaris itu ya, dirapatkan. Harusnya tidak seperti ini. Jadi ini mengkompensasi bahwa ada rasa nyeri ya. Sehingga hewan itu akan terlihat, ini terlihat ada istilah walking mirror. Jadi dia berjalan itu dengan sudut yang sempit ya. Ini hal lain juga yang mungkin bisa terlihat nanti ya, kakinya itu akan tampak lebih mengecil ya. Kemudian di sini terlihat dia mengangkat salah satu kaki ya di belakangnya. Itu salah satu tanda yang mungkin bisa terlihat nanti pada saat kita melakukan inspeksi. Hal lain juga yang mungkin bisa diamati pada cara berdiri sapi itu, dia menjilang, kakinya menjilang seperti ini, seperti model ya, menjilang seperti ini, atau ini bisa juga dia mengangkat salah satu kakinya ya, dan terlihat ada fracture pada pedal bone, dan ini terlihat ada laminitis pada medial claw ya, atau akut abses di medial claw, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan postur atau gait pada sapi tersebut. Ini adalah beberapa perubahan postur ya, locomotor score ya kita istilahnya, nanti mengevaluasi cara berjalan sapi ya. Ini ada dua istilah, ada clinical description dan ada description. Yang clinical description ini nanti ada normal, ada mildly lame, kemudian ada moderately lame. Ya, ini ada 5 tahapan, 5 skor ya. Yang satu ini adalah normal, di mana cara berdiri si sapi itu dengan posisi postur badan yang tegak ya. Dan kakinya yang digunakan sempurna keempatnya dengan tujuan berjalan, tanpa terlihat bahwa dia membungkuk atau mengangkat salah satu kakinya. Jadi ini back posture walking dia flat ya, dan back posture untuk standing dia flat juga ya. Di evaluasi itu ada standingnya dan ada cara berjalannya. Kemudian yang kedua ini mildly lame, atau mungkin ini kita subklinis ya, udah mengarah ke subklinis, dan terlihat di sini dia cara berdirinya dalam postur masih bisa tegak ya. Jadi standingnya dia flat, cuman ketika dia ajak untuk berjalan dia membungkuk ya, seperti ini. Ya, ini tanda-tanda salah satu mengkompensasi ada hal yang sakit, tapi mungkin dalam orang awam ini tidak terlihat perubahan yang cukup signifikan, soalnya dia berjalan normal. Ya, jadi gait is slightly abnormal, agak abnormalitasnya itu hanya sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga inilah moderate lame. Ini terlihat cara standingnya udah mulai kelihatan membungkuk ya. Begitu juga cara berjalan ya. Tinggal nanti coba dievaluasi sambil diputar ya, akan terlihat memang akan jauh lebih mudah terlihat.
Kemudian yang keempat, ini locomotion score ini sudah disebut sebagai LEM, ya, lameness, ya, benar-benar pincang. Ini terlihat postur dari cara dia berdiri maupun berjalan itu benar-benar membungkuk, ya. Ya. Kemudian ini nanti uh, masih bisa terlihat kalau dia berdiri masih bisa, ya, dan masih bisa menopang uh, badan si hewan tersebut. Kemudian ini yang severely lame, ini benar-benar yang laminitis yang cukup parah, ya. Bahkan ini selain terlihat membungkuk, dia juga agak sulit untuk diajak berjalan. Dia malah menolak, ya. Dan bisa juga kelihatan sulit dalam berdiri, ya, di mana dalam posisi dia tidur atau berbaring, untuk berdiri dia agak kesulitan karena memang sakit sekali. Nah, ini adalah beberapa contoh skor yang kita bisa evaluasi. Memang ini perlu latihan untuk bisa menyatakan skor 3 sampai 5, ya. Mungkin panduan ini juga bisa dipakai untuk melihat sebagaimana keparahan dari lameness itu. Hal lain juga yang teramati di lapangan, kadang sapi itu berdiri dengan sikunya, ya. Ya. Ini terlihat sapi dia karena sakitnya amat, dia mengkompensasi dengan cara berdiri seperti ini. Jadi dia ada atau laminitis, ya. Dia mau nggak mau dia mengkompensasi kalau dia berdiri terlalu lama dia posisi seperti ini. Ya. Kemudian laminitis pada sapi merupakan salah satu penyakit yang sistemik, di mana menunjukkan manifestasi lokal yang ya, terlihat nanti ada peradangan, ya, di teraca, kemudian di claw, ya, dan biasanya beberapa gejala klinis itu bisa ditandai, ya, bisa dikenali dengan tadi kepincangan dan sebagainya. Dan beberapa kondisi akut, subakut maupun kronis juga bisa teramati, tidak hanya di sapi, bisa juga hal yang sama juga bisa teramati pada kuda. Ya. Oke, kemudian ini kita bahas satu persatu. Laminitis akut, ya. Ya, kapan itu bisa terjadi? Biasanya pada sapi-sapi yang memakan sereal, ya. Sereal yang secara tidak disengaja, ya, atau mengikuti gejala grain overload. Jadi dia mengkonsumsi gandum, ya, dalam jumlah yang cukup banyak, ya. Nanti akan terlihat hewannya itu akan bernafas akan jauh lebih banyak, ya. Kemudian denyut jantung juga akan meningkat, dan terlihat fesisnya encer dan berwarna lebih cerah dari normal. Dan hewannya akan tampak, ya, terhuyung-huyung, bahkan rekumensi secara terus-menerus, ya, dengan posisi seperti ini. Kemudian bentuk laminitis yang dapat diinduksi juga secara eksperimental. Jadi kalau kita mau membuat hewan laminitis by research itu bisa, ya, dengan cara tadi bisa menambahkan beberapa modifikasi pakan sehingga bisa memicu terjadinya laminitis. Oke. Kemudian penyebab yang lain biasanya adalah tadi, ya, memakan sereal yang berlebihan, kemudian perubahan lingkungan rumen yang secara cepat, ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya penurunan pH, ya, buffer rumen alami turun, ya, sehingga menjadi pH rumen menjadi asam. Di sini dinyatakan kurang dari 5, sehingga perubahan pH ini secara otomatis bisa memicu terjadinya penurunan pergerakan atau bahkan dia hilang, ya. Dan ini bisa memicu rumenitis, ya, terjadinya peradangan pada rumen sehingga terjadi perdarahan, dan itu implikasinya nanti bisa mengarah ke lameness, ya. Sebenarnya untuk di diagnosa klinik juga pernah diajarkan bagaimana cara menghitung jumlah gerak rumen, ya. Saya rasa dengan cara dilekuk lapar, ditinju, ya, nanti akan refleks, ya, selama 1 menit itu sekitar 5 sampai 6 kali gerakan rumen, ya. Terapinya bagaimana kalau yang terjadi
lemnes akut ya. Pertama itu bisa dengan cara rumen lavas, yaitu irigasi bagian rumen. Ya. Kemudian yang kedua bisa ditambahkan beberapa laksatif agen ya. Contohnya bisa juga ditambahkan antacid. Kemudian yang ketiga ditambahkan antihistamin. Ini hanya pada awal kejadian antihistamin karena biasanya kejadian ruminitis yang diikuti dengan lemnes itu terjadi peningkatan histamin sehingga perlu ditambahkan antihistamin. Kemudian memberikan kortikosteroid itu dihindari aja karena 24 jam pertama kejadian itu berbahaya ya. Kemudian bila perlu di switch dengan NSAID non steroid anti-inflammatory drug yang mana efeknya selain juga menurunkan radang NSAID, beberapa obat NSAID juga bisa sebagai analgesik yang menurunkan rasa sakitnya atau nyeri pada area yang mengalami radang. Kemudian rumen transfaunation ya. Jadi mengubah mikroba yang ada di dalam rumen yang mungkin tadi bisa ditambahkan probiotik dan sebagainya yang bisa ditambahkan lapakan. Kemudian yang kedua adalah laminitis subakut. Ya, laminitis subakut biasanya laminitis ini terjadi dalam periode yang pendek ya, diikuti dengan kesembuhan spontan ya. Subakut ya, jadi benar-benar cepat. Dia tanpa pengobatan bisa sembuh sendiri. Hampir mirip dengan gejala laminitis akut ya, cuman dia lebih ringan. Ya. Nanti ada istilah shifting foot to foot ya. Ada perubahan gait yang ringan ya, walking on eggshell juga bisa, ada puffy foot ya, ada kemerahan pada sekitar coronary band yang tadi kita udah bahas ya. Coronary band itu adalah celah antara bagian yang keras dengan bagian yang lunak ya. Declaw itu bagian yang bagian area yang belakang itu membengkak dan berwarna pink. Ada groove wall dan fissure crack ya, pada bagian wall atau bagian depan itu ada pecah ya dengan kedalaman yang tergantung seberapa berat dari gangguan tersebut. Groove atau fissure ini dapat menjadi titik lemah kuku ya, sehingga kadang ditemukan ada patahan atau pecah ya. Contohnya seperti ini ya, ini terlihat ada coronary band warna kemerahan ya, kemudian di claw-nya juga terlihat ada warna kemerahan. Kadang di di bagian wall ini dia crack atau pecah ya. Oke. Penyebabnya apa saja? Ada kaitannya dengan perubahan nutrisi yang mendadak ya, tetapi dalam waktu yang cukup pendek ya. Pelepasan mendadak vascular agen, jadi sehingga bisa memicu pembuluh darah digitalis dilatasi sehingga menyebabkan peningkatan tekanan dan rasa tidak nyaman. Ini karena dia subakut, kejadian sangat cepat, kepekaan terhadap masing-masing individu sapi itu berbeda-beda. Jadi untuk pengobatan untuk subakut ini tidak selalu membutuhkan pengobatan ya. Jadi faktor yang mempengaruhi terjadi berapa minggu sebelum gejala klinis biasanya nih, tanpa perlu ada pengobatan jika kejadian laminitisnya itu hilang. Baik, ini kemudian yang ketiga, laminitis subklinis pododermatitis aseptica diffusa ya, ini nama lain dari penyakit ini ya. Ini laminitis yang tidak disengaja ya. Baik, kemudian ini adalah laminitis subklinis pododermatitis aseptica diffusa, ini nama lain dari penyakit ini. Ini adalah laminitis yang tidak ada gejala klinis ya, karena subklinis ini belum ada gejala klinis pada awal kejadian penyakit, sehingga tahu-taunya sudah terjadi pelunakan atau pelemahan horn kapsul ya, jadi sehingga meningkatkan kepekaan terhadap kerusakan kuku ya. Tahu-taunya terjadi hemoragi atau pelunakan kuku ya, ini memang harus dievaluasi secara menyeluruh faktor apa yang mempengaruhi terjadinya laminitis subklinis ini, dicari satu persatu. Kemudian komplikasi dari laminitis subklinis ini terjadi white line disease, soil ulcer, dan hair erosion ya. Ini sering terjadi pada sapi perah dengan produksi tinggi ya, di mana dia dipelihara secara intensif di kandang ya pada awal laktasi, dan juga memang sering terjadi juga pada feedlot cattle. Ya, kita lihat contoh gambar dari laminitis subklinis ya. Nah, ini adalah setelah dilakukan trimming ya, terlihat bahwa
banyak sekali terlihat kemerahan atau hemoragi di daerah uh, claw atau teracanya di sini ya. Dan ini bisa terlihat di sini teman-teman ya. Ada dark hemorrhagi yang mana di sini menyatakan bahwa terjadi nekrosis ya pada bagian kaki yang sebelah teraca yang sebelah kiri ya. Ini terlihat dan yang sebelah ini juga tampak terlihat ada kemerahan ya, trauma yang cukup signifikan pada teracanya. Oke, kemudian ini juga yang masih dari subclinical lameness ya. Ini terlihat pada teracak pada kaki betina ini ya, 4 bulan ya. 4 bulan sebelum melahirkan ya. Ini melahirkan dia terlihat ini warna putih ya, dan ini juga terlihat ada hitam warnanya ya. Yang melahirkan ada nekrosis di situ ya. Ini juga tampaknya sama di warna kemerahan dan tampak terjadi ya nekrosis. Ini beda lagi, ini pada penampang melintang dari teracak sapi ya, yang berusia 10 bulan ya. Dan pada usia 10 bulan ini diberikan pakan yang berenergi ya, berenergi tinggi sehingga terlihat ini banyak sekali hemoragi ya. Sehingga diputuskan untuk di slaughter atau disembelih 3 bulan kemudian ya. Ini terlihat ada banyak sekali beluman darah terbentuk di tingkat dermis yang telah bermigrasi pada permukaan ini, perbatasan antara area ini ya. Ini adalah beberapa penyebab dari SCL atau subclinical lameness ya, atau pertama itu lasara atau subacute rumen acidosis. Jadi terjadi pengasaman pada area rumen sehingga ini memicu terjadinya rumenitis yang ditandai dengan adanya perdarahan di bagian mukosa dari lambung sapi ya, di bagian rumen. Kemudian bisa juga karena trauma pada teracanya, kemudian karena pengaruh endotoksin dari makanan atau infeksi yang ada di dalam tubuhnya, kemudian perubahan microcirculation pada area teracanya, kemudian ini juga perubahan kualitas dari horn ya, dari claw ya, bagian lapisan terluar ya. Kemudian bisa juga ada mechanical risk factor yang disebabkan oleh exercise yang berlebihan atau perpindahan atau stres pada hewan tersebut ya. Kemudian ini adalah risk factor impacting outside of the claw capsule yang mempengaruhi beberapa bagian luar dari kapsul dari teracanya ya. Pertama itu hardness of floor ya. Dia lantainya terlalu keras bisa menyebabkan trauma. Kemudian sehingga itu juga bisa mengganggu vaskularisasi pada claw-nya. Kemudian penggunaan jadi ini pengaruh dari sol dari claw-nya ya. Ini bisa menyebabkan fleksibilitas dan bisa menyebabkan trauma ya. Ya jadi misalnya contohnya pada penggunaan sepatu misalkan ya. Jadi ini bisa juga memicu fleksibel tapi dia bisa juga menyebabkan trauma ya. Kemudian bisa softening of sole horn caused by exposure to slurry ya. Kemudian beberapa penyebab-penyebab yang lain contohnya seperti perubahan lingkungan yang dimana dia menjadi dingin dan sebagainya. Itu bisa memicu terjadinya perubahan pada kejadian lameness ya secara subklinis ya. Oke, kemudian ini treatment dari SCL. Jadi ini pengobatan SCL secara individu sangat berkembang. Memang secara itu tidak terpengaruh dengan SCL secara praktis ya, karena memang penyebab secara general ini itu yang perlu dideteksi ya. Oleh karena itu langkah-langkah untuk pencegahan tingkat kawanan atau tingkat secara kelompok itu wajib dilakukan. Sehingga nanti ini mungkin perlu beberapa waktu ya, bahkan sampai tahun untuk menemukan faktor penyebabnya ya, karena ini multifaktor etiologi sehingga bisa meningkatkan risiko
terjadinya penyakit Lemnes ini. Yang salah satu contohnya yang perlu dievaluasi adalah metabolic disorder, termasuk juga subakut rumen acidosis tadi ya, yang mana ini pengaruh kombinasi dari nutrisi juga, faktor nutrisi juga bisa berimplikasi terhadap tadi rumen acidosis, sehingga dengan kita mengcover makanan tadi itu bisa menurunkan risiko terjadi ruminitis atau rumen acidosis tadi. Kemudian trauma misalkan dalam dia exercise itu dihindari melewati area-area yang mungkin lantainya terlalu keras atau di situ banyak benda-benda tajam, yaitu juga perlu diperhatikan ya. Kemudian salah satu lainnya adalah co-comfort, jadi lingkungan yang di dalam kandang ya, yang mana mungkin terlalu keras lantainya sehingga hewannya itu agak malas berbaring. Jadi dia selalu akan berdiri ya, hingga itu bisa mengurangi blood flow dari ke dalam kaki ya. Kemudian stres juga bisa memicu, bisa karena stres lingkungan atau fisiologis ya. Ini stres juga mungkin bisa karena suara, pakan, bau dan sebagainya, itu perlu dievaluasi, diidentifikasi. Dan yang terakhir adalah genetic selection. Jadi ada 5 hal ini yang perlu nanti dikoreksi satu persatu supaya angka kejadian dari subclinical lameness itu bisa berkurang ya. Baik, ini yang terakhir, ini yang laminitis kronis ya. Laminitis kronis itu merupakan salah satu gejala yang tampak nantinya ada. Jadi ini teracanya seperti flatten ya, konkav. Jadi seperti sepatu Aladin ya, dia menjulur ke depan ya. Ini juga tampak seperti ini ya, dia lebih flat ya dan konkav pada area teracanya. Ini salah satu tanda bahwa dia sudah mengalami kronis. Ya, penyebabnya biasanya adalah laminitis kronis ini adalah laminitis yang berulang, terjadi sembuh kemudian berulang lagi. Bisa karena multifaktor tadi, bisa karena makanan, lingkungan, kandang dan sebagainya, atau trauma ya. Kemudian sporadik tergantung dari kepekaan sapi ya. Untuk terapi dan pencegahannya kadang ini sifatnya kronis, tidak ada terapi maupun pemotongan kuku yang efektif ya. Sehingga memang kebanyakan untuk yang laminitis kronis itu di slaughter ya, disembelih ya. Hewan diperkirakan ya bertahan 6 bulan kemudian dipotong karena tidak efisien dan tidak efektif untuk pengobatannya. Dan hal yang perlu kita garis bawahi juga untuk mengurangi kejadian laminitis ya. Jadi kita juga bisa melihat dari subakut rumen acidosis yang dikenal dengan istilah SARA ya. Subakut rumen acidosis, yang mana ini terjadi penurunan pH rumen yang secara cepat ya, 5,6 sampai 5,8. Itu merupakan salah satu penyebab dari laminitis subklinis ya, dan penyakit yang berkaitan lainnya. Penyebabnya bisa karena kegagalan aklimasi papila rumen pada asupan karbohidrat ya. Bisa juga karena kelalaian produsen pada perubahan komposisi ransum. Jadi stok ransum itu karena diperoleh dari beberapa sumber, kadang kandungan ya atau ingredients di dalam pakan itu berubah-ubah, itu bisa juga memicu terjadinya asid-asid ya. Kemudian tidak frekuen atau tidak konsisten dalam pemberian pakan ya. Jadi tidak ritmisnya itu tidak terlalu beratur, tidak konsisten ya. Jamnya itu tidak tepat, itu bisa juga memicu terjadinya rumen acidosis ya. Dan hal lainnya juga tidak kecukupan air minum, menurunkan tingkat asupan serat pada heat stress ya. Dalam kondisi hewan terlalu lama berdiri menunggu pakan ya, karena tadi pemberian makan yang tidak frekuen ini dan tidak konsisten itu bisa memicu salah satu terjadinya rumen acidosis atau SARA ya. Dan tidak mendorong pakan pada feed floor, itu salah satu contoh beberapa penyebab ya dari subakut rumen acidosis ya. Kemudian hal tampak yang lain kita bisa amati nanti untuk gejala klinis ya, setelah dipotong tampak bahwa rumennya dia mengalami acidosis, dia warna hijau, terlihat warna hijau. Kemudian defekasi atau fesesnya dia
dia lebih encer, kelihatan seperti diare, dan dalam kondisi stres yang berlebihan, tidak sedikit nanti ditemukan epitaksis ya, jadi dia mimisan pada sapinya. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi yang cukup parah ya, ini terlihat perubahan-perubahan ini. Nah, untuk mengukur rumen asidosis itu bisa digunakan tahapan-tahapan seperti ini ya. Ini adalah salah satu alat yang untuk mengukur ya pH dari rumen. Nah, nanti untuk pengambilan sampel atau rumenosintesis namanya. Rumenosintesis ini bisa menggunakan jarum sekali pakai ya, disposable dengan 4-5 inci ya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumen. Ini contohnya adalah spot yang nanti bisa kita tusuk. Ya, ini intercostalis yang terakhir. Kemudian ini rumen ya. Biasanya lekuk lapar ya di sini. Kemudian ini area yang kita nanti suntikan. Kemudian setelah ditusuk, kemudian dimasukkan jarum ya. Cairan ditarik perlahan sampai jarum tersumbat ya. Nah, kalau misalkan dia tersumbat, ya kita coba push perlahan supaya yang nyumbat itu hilang. Ya, cuman hati-hati dalam push balik karena jangan sampai ada udara masuk. Karena itu juga kalau udara masuk itu bisa memicu terjadinya rumen asidosis. Ya. Jadi kemudian nanti setelah dapat cairan kita bisa ukur dan rata-rata memang kalau dalam kondisi rumen asidosis dia akan terlihat nanti ya lebih pekat warnanya dan bisa dilanjutkan menguji pH. Ya, apabila tadi 5,3 ya itu bisa mengindikasikan adanya rumen asidosis. Oke, ini adalah beberapa penyakit yang bisa memicu tadi ke nama-nama penyakit ya pada area teraca ya. Ini digitalis dermatitis, ya, ada solar ulceration, ya contoh tadi ada hemoragi dan pelunakan pada area cloni ya, solarnya. Kemudian white line spiration dan abscessation ya di sini. Jadi ada aspirasi pada white line-nya ini dan tidak sedikit kemungkinan bisa ditemukan abses juga. Kemudian hell erosion ya. Kemudian ada interdigital necrobacillosis ya, interdigital dermatitis ya. Ini contoh beberapa laminitis juga bisa, interdigitalis hyperplasia, puncture site, kemudian to ulcer. Ya. Ini beberapa contoh penggunaan istilah penyakit pada teraca ya. Kemudian pentingnya berbagai komponen dalam ransum ini juga menjadi perhatian khusus untuk mencegah tadi SARA ya, subacute rumen acidosis. Jadi karbohidrat, forage protein, suplemen buffer, rumen modifier, kemudian poor feed delivery dan bank management, manure watching, komponen feed versus total mix rasio. Ini benar-benar diperhatikan supaya nanti pH di dalam rumen itu tetap stabil, tidak terlalu asam ya. Dan ini saya rasa dulu pernah diajarkan di nutrisi klinik veteriner ya dengan dosen hewan besar ya, sehingga pentingnya menjaga pH rumen itu sangat krusial sekali untuk menurunkan angka kejadian dari laminitis. Kemudian ini beberapa hal yang disarankan, dia floor feeding ya, ini pemberian pakan seperti ini supaya hewan itu lebih mudah untuk atau mengurangi angka kejadian dari laminitis. Baik, kemudian ini adalah recommended dietary levels of mineral ya. Ini adalah contoh beberapa level dari pemberian mineral, kalsium, fosforus, potasium, magnesium, molybdenum, manganes dan sebagainya. Ini nanti tolong disesuaikan dengan jumlah pakan yang diberikan. Saya rasa ini juga pernah diberikan di kuliah nutrisi klinik veteriner. Kemudian hal lainnya yang perlu kita lakukan untuk mengurangi angka kejadian dari lamnes adalah dipping ya, food dipping. Mungkin pada saat keluar dari kandang atau masuk kandang itu dilakukan food dipping ya. Seperti ini contohnya, mungkin pada saat kita melakukan pemeriksaan atau hewan kembali lagi ke kandang pada saat dia setelah grazing atau merumput ya, itu bisa kita lakukan. Inilah salah satu contoh formulasi ya
pada food dipping kita bisa meracik sebenarnya dengan formalin 2-5%, kemudian copper sulfat 5%, zinc sulfat 20%, dan antibiotik. Ya. Ini penyakit yang berkaitan dengan saraf, ya. Ini contoh-contoh dia lebih putih dan lebih lunak, ya. Ini juga terlihat ada ulcer, ya. Dan di sini ada trauma, ya, ada perdarahan di sini, dan di sini dia lebih warna hitam, hemoragi, nekrosis, ya. Ini hemoragi, ini nekrosis. Begitu juga hal lainnya, mana? Ini juga yang ini terlihat ada trauma, terlihat perdarahan, ini sisa yang dulu dia nekrosis, dan ini dia lebih menonjol pada area sini. Pendekatan lemnes pada dari heart, ya, pada sapi perah, ya. Jadi harus melibatkan memang tidak melulu dokter hewan, biasa juga dairy producer, ya, yang mengelola eh, sapinya, ya. Kemudian ada di sini kita dokter hewan yang praktisi memang di hewan besar, kemudian nutrisionis, ya. Jadi ahli nutrisi yang sehari-hari meracik makanan entah itu untuk masa kering maupun masa laktasi, dan cloud trimmer. Ini kerjasama dari 4 orang ini sangat menentukan, ya, untuk mengurangi angka kejadian lameness, ya. Kemudian protokol untuk mengurangi juga hal lainnya adalah mengevaluasi, mengobservasi dari masing-masing sapi, ya, pada berbagai kondisi, ya. Dan mungkin pada saat dia berdiri, kemudian istirahat, ya. Kemudian kita juga evaluasi dari limb dan pada gerak kakinya, kemudian mengevaluasi juga pada teracaknya, dan hewan bisa juga disuruh untuk berjalan di sekitarnya. Jadi beberapa kondisi ini juga kita bisa lakukan untuk mengevaluasi, jangan sampai nanti kalau udah kejadiannya cukup parah baru terlihat, ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk teman kita pada kesempatan ini. Nanti hal-hal yang kurang nanti kita bisa diskusikan kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.